Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dengan NPM 211201498. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian hukum yang berjudul Analisis Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Kecamatan Panjang di Kota Bandar Lampung. Guna memenuhi mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum yang langsung dibimbing oleh Ibu Rilda Murniati SHMH. Langsung saja masuk ke latar belakang. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat modern adalah adanya sampah. Sampah menjadi masalah yang sangat penting dalam hal keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Sampah yang menumpuk di sekitar rumah atau fasilitas umum, seperti sekolah atau tempat kerja, dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan produktivitas yang buruk. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan pada pasal 5 di undang-undang yang sama, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi Lampung yang merupakan pusat pemerintahan, sosial, politik, kebudayaan, dan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri, serta pariwisata. Bandar Lampung sebagai pusat ekonomi cukup kompleks dengan dinamika ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di satu sisi beriringan dengan tantangan lingkungan yang semakin mendesak, termasuk dalam tantangan pencemaran lingkungan. Contohnya, pemerintah Kota Bandar Lampung melaporkan bahwa produksi sampah rumah tangga di kota ini mencapai 800 ton per hari, berasal dari 20 kecamatan. Lebih dari 60,4% sampah tersebut merupakan sampah organik, sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun pengelolaan sampah di tempat pembuangan air atau TPA di Kelurahan Bakung khususnya masih menggunakan metode open dumping atau pembuangan terbuka tanpa pengolahan lebih lanjut. TPA Bakung saat ini menghadapi masalah overkapasitas akibat volume sampah yang terus meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berencana bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah serta mempertimbangkan lokasi baru untuk tempat pembuangan sampah. Kemudian masuk ke rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimanakah dampak dari pengelolaan sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan. Kemudian masuk ke tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dampak dari pengelolaan sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan. Langsung saja masuk ke tinjauan pustaka, yaitu yang pertama mengenai pengelolaan, yang berisikan tentang definisi dan tujuan pengelolaan. Pengelolaan masuk ke definisi. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen ini merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organizing, actuating, and controlling. Kemudian ke tujuan pengelolaan. Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua yaitu tentang pengolahan, yang berisikan definisi. Masuk ke definisi tentang pengolahan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, di samping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri, yaitu bahan daur ulang, produk lain, dan energi. Yang mana secara umum dapat diartikan pengolahan adalah proses perubahan bentuk atau wujud suatu objek menjadi objek yang diinginkan. Kemudian tinjauan pustaka yang ketiga yaitu berisikan definisi sampah. Tinjauan pustaka yang ketiga ini tentang pengelolaan sampah, tentang sampah, yang berisikan definisi sampah, jenis-jenis sampah, kemudian dampak sampah terhadap masyarakat. Definisi sampah
yaitu yang ada di pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alami yang berbentuk padat. Pengertian tersebut sama dengan pengertian sampah dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian masuk ke jenis-jenis, yaitu ada jenis yang pertama, yaitu merupakan yang faktor jenis sampah yang beda berdasarkan sifatnya. Jadi sampah jika berdasarkan sifatnya itu dibagi dua, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian yang sifat kedua atau faktor kedua tentang pembedaan sampah, yaitu ada jenis sampah berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu sampah padat, yang kedua itu sampah cair. Kemudian dampak sampah terhadap masyarakat. Secara umum sampah memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan. Berikut dampak yang ada di tiap aspek masyarakat. Itu yang pertama adalah dampak sampah terhadap kesehatan. Penanganan sampah yang kurang baik dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya, berupa penyakit diare, penyakit jamur, kemudian penyakit cacingan. Kemudian aspek yang kedua yaitu terhadap lingkungan. Selain menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, penanganan sampah yang buruk juga dapat berpotensi memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Kasus menumpuknya sampah dapat menyumbat aliran air hingga menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu, sampah cair juga dapat mencemarkan air hingga menyebabkan bau busuk. Kemudian di aspek ketiga, yaitu dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi. Penanganan sampah yang kurang baik juga dapat menyebabkan dampak buruk pada sektor sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, penumpukan sampah pada area wisata akan memberikan pandangan negatif bagi pengunjung. Kemudian tinjauan pusaka yang keempat yaitu tentang sampah rumah tangga, yang berisikan definisi, sumber, kemudian dampak limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada metode penelitian hukum pada kali ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris. Kemudian tipe penelitian dan pendekatan masalahnya itu tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan memo, serta dokumen pribadi. Kemudian data dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan informan yang merupakan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Selain narasumber tersebut, terdapat juga responden yang merupakan masyarakat Kecamatan Panjang sebanyak 25 orang guna mendapatkan data serta mendukung pengelolaan data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian data sekunder yaitu yang pertama, bahan hukum primer, yaitu merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat, Perda Kota Bandar Lampung tentang sampah. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu artikel serta karya tulis ilmiah yang pernah ditulis sebelumnya untuk mendukung penulisan karya ilmiah ini yang telah dikutip di dalam footnote. Kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa kamus hukum. Kemudian di bagian yang keempat, metode pengumpulan dan pengolahan data. Prosedur yang dilakukan itu yang pertama yaitu dengan studi pusaka atau library research. Kemudian yang kedua dengan studi lapangan atau field research dengan melakukan wawancara kepada informan. Kemudian prosedur pengolahan data. Yang pertama yaitu dengan menyeleksi data, kemudian mengklasifikasikan data, kemudian menyusun data sehingga menjadi sebuah satu kesatuan yang bulat dan terpadu sehingga lebih mudah untuk memahami data. Kemudian menganalisis data. Baiklah, presentasi saya telah di penghujung. Mohon maaf bila ada salah kata, hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.